Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para utusan Rasulullah bagian 1. Salam perpisahan. Menjelang akhir tahun 9 Hijriah atau memasuki awal tahun ke-10 yang bersamaan dengan peristiwa Am al-Wufud, ketika Madinah kedatangan para delegasi dari berbagai wilayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus beberapa sahabat beliau ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam kepada penduduknya. Dan diantaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki keistimewaan sama halnya dengan sahabat-sahabat Rasul lainnya. Ia merupakan pemuda yang memiliki kedudukan besar di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah pernah menyanjungnya dengan bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sangat menyayangimu. Untuk kecerdasan yang kau miliki, hendaklah jangan kau lupakan untuk bersyukur dan berdoa. Ya Allah, tolonglah diriku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan menjadi yang terbaik hamba-Mu." Dalam riwayat lain juga, ketika di hadapan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin ulama di akhirat kelak. Sabda Rasulullah tersebut disandarkan kepada Mu'adz karena kemampuannya dalam memutuskan perkara halal dan haram, sehingga layak jika Rasulullah menyematkan gelar pemimpin ulama padanya. Meski masih di usia muda, pada tahun 10 Hijriah, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke wilayah Yaman daerah bagian atas dan bertugas sebagai pemimpin, hakim agama, sekaligus sebagai pengajar dan pengumpul zakat. Mu'adz bin Jabal berangkat sambil membawa surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada penduduk Yaman. Yang isi surat tersebut menyatakan, "Aku mengutus kepada kamu, wahai penduduk Yaman, keluargaku yang terbaik." Sebelum akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan Mu'adz untuk diutus ke Yaman, beliau terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji kesiapan Mu'adz. "Wahai Mu'adz, bagaimana engkau bersikap jika diajukan kepadamu permintaan untuk menetapkan hukum?" Lalu Mu'adz menjawab, "Jika aku diminta seperti itu, maka aku akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah." Sekali lagi, Rasulullah mengajukan pertanyaan berikutnya. "Namun jika hal itu tidak engkau temukan dalam kitab Allah, maka aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah." "Kalau tidak terdapat juga pada sunnah Rasul Allah?" Dengan percaya diri, kemudian Mu'adz menjawab, "Maka aku akan mencurahkan segala daya dan upayaku untuk berijtihad." Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Mu'adz seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah menuju apa yang diridhoi oleh Rasulullah." Dan ketika Mu'adz hendak menaiki tunggangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri di samping Mu'adz kembali berpesan kepadanya, "Wahai Mu'adz, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan menghapusnya dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Kalau engkau menemui mereka, maka ajalah mereka untuk menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 kali sehari semalam. Bila mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Kalau mereka mematuhimu dalam hal tersebut, maka jangan sekali-kali engkau mengambil harta mereka yang paling baik. Berhati-hatilah menyangkut doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Kecintaan Rasulullah kepada Mu'adz pun semakin tampak ketika beliau mengantar Mu'adz ke ujung jalan sambil berjalan kaki, sementara Mu'adz berada di tunggangan. Lalu Nabi bersabda, "Bisa jadi engkau tidak lagi akan menemuiku setelah tahun ini. Semoga engkau dapat mampir di masjidku dan kuburanku."
Mendengar sabda Rasulullah itu yang seolah menjadi pesan terakhir baginya, maka Mu'adz pun menangis di atas tunggangannya, sementara Rasul masih terus mengantarkan ia hingga ke ujung jalan. Dan benarlah dugaan Rasulullah, karena Mu'adz baru akan kembali ke Madinah setelah tugasnya di Yaman selesai. Dan saat ia kembali ke Madinah, Rasulullah SAW telah wafat. Demikian kisah para utusan Rasulullah bagian 1. Hal yang bisa kita petik dalam kisah ini adalah Islam memiliki beberapa cara ketika akan memutuskan suatu hukum atau perkara, yakni dengan mengembalikan perkara itu pada sumber hukum utamanya, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi dikarenakan permasalahan umat kini yang kian hari semakin terus bertambah banyak, maka salah satu cara penyelesaiannya apabila tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah adalah dengan berijtihad, yaitu sebuah kesepakatan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad SAW, para utusan Rasulullah bagian 2, menjelang Haji Wada. Di kisah sebelumnya, kita telah menyaksikan ketika Rasulullah melepas kepergian Mu'adz bin Jabal untuk tugas berdakwah ke Yaman, serta kita mendengar berbagai pesan dan nasihat beliau kepadanya, termasuk pesan terakhir yang dianggap Mu'adz sebagai salam perpisahan dari Rasulullah SAW. Hampir bersamaan dengan waktu diutusnya Mu'adz, dikala itu Rasulullah juga mengirim Abu Musa al-Ash'ari untuk wilayah Yaman daerah bagian bawah dengan tugas yang sama sebagaimana tugas yang diemban Mu'adz bin Jabal. Adapun penugasan Abu Musa ini ke wilayah Yaman daerah bagian bawah menunjukkan bahwa Rasulullah mempercayainya sekaligus menilainya cocok untuk tugas tersebut. Dan sebelum keberangkatannya, Abu Musa mengajukan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah tentang kondisi wilayah yang akan menjadi tempat di mana ia ditugaskan nanti. Ya Rasul, di wilayahku terkenal dengan minumannya yang terbuat dari gandum dan madu. Apakah itu baik? Rasulullah SAW kemudian menjawab, Semua yang berpotensi memabukkan maka haram hukumnya. Jawaban Rasulullah tersebut menunjukkan kejelasan akan hukum suatu minuman. Maka tugas Abu Musa berikutnya adalah menilai sendiri bagaimana dampak dari minuman yang dimaksud. Apakah minuman itu memabukkan atau tidak, sehingga ia akan dapat memutuskan hukum yang tepat bagi penduduk wilayahnya. Dan selain diutusnya Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa, pada tahun 10 Hijriah itu juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diutus Rasulullah dengan membawa pasukannya ke Yaman untuk berdakwah dan bertempur melawan orang-orang yang memusuhi Islam dan menghalangi dakwah. Ketika itu pasukan Khalid berhasil menang dalam suatu pertempuran sehingga mereka memperoleh ghanimah yang cukup banyak. Oleh karena itu, Khalid mengirim surat laporan keberhasilan misinya ke Madinah dan meminta Rasulullah untuk mengirimkan utusan agar dapat mengambil 1/5 dari ghanimah tersebut, sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Maka Rasulullah SAW kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk melaksanakan tugas berdakwah, menjadi hakim dan menerima 1/5 ghanimah yang diperoleh Khalid bin Walid. Dan saat ia ditunjuk untuk mengemban tugas tersebut, Ali bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, engkau mengutus aku kepada satu kaum yang lebih tua dariku, sedang usiaku masih muda dan tidak juga ada pengalamanku tentang peradilan. Rasulullah kemudian meletakkan tangan beliau di dada Ali, lalu berdoa, Ya Allah, mantapkan ucapannya dan berilah petunjuk hatinya. Setelah itu Rasul berkata, Kalau engkau duduk mengadili 2 orang, janganlah menetapkan putusan sebelum engkau mendengar dari yang lain, karena dengan demikian akan menjadi jelas bagimu duduk persoalan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sejak saat itu ia tidak mengalami kesulitan dalam menetapkan keputusan.
Ali bin Abi Thalib pun meninggalkan Madinah dan berangkat ke Yaman pada bulan Ramadan 10 Hijriah atau 6 bulan setelah Khalid bertugas. Dan selain diutus untuk menerima ghanimah, Ali juga diperintahkan Rasulullah untuk menggantikan posisi Khalid dalam urusan dakwah di sana. Mengapa Khalid diganti? Jawabannya adalah karena Khalid kurang berhasil dalam tugas tersebut. Khalid bukanlah tipe yang memahami seluk-beluk berdakwah. Ia adalah tipe manusia yang tegas, yang selalu berhasil bila dalam urusan pertempuran. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib yang dikenal tidak hanya memiliki kecakapan pada pertempuran saja, tetapi juga dalam pemahaman ilmu agamanya. Maka setelah kedatangan Ali di Yaman, Khalid dan pasukannya diminta Rasulullah untuk kembali ke Madinah, kecuali bagi pasukannya yang hendak bergabung dengan Ali, maka itu dipersilahkan. Selama berada di Yaman, Ali mengirim kepada Rasulullah sejumlah ghanimah yang salah satunya adalah barang berharga. Rasulullah pun membagikannya kepada sekian orang, termasuk diantaranya Uyainah bin Badr dan Al-Aqra bin Habis. Keduanya adalah orang yang pernah dijanjikan Rasulullah sesuatu yang lebih baik dari harta rampasan bila mereka bersedia mengembalikan tawanan perang suku Sakif dalam Ghazwah Hunain yang merupakan hak mereka. Dan ketika Rasul telah membagikan kepada kedua orang tersebut, ada salah seorang yang hadir di sana keberatan atas pemberian itu. Dia berkata, "Wahai Rasul, berlaku adillah." Mendengar ucapan orang tersebut, Rasulullah lalu berkata, Sungguh buruk ucapanmu. Bukankah aku orang paling wajar berlaku adil? Kemudian Khalid bin Walid yang hadir berada di samping Nabi berkata, "Wahai Rasul, izinkan aku memenggal lehernya." Namun Rasulullah mencegah Khalid dengan berkata, Tidak Khalid, boleh jadi dia adalah orang yang sholat. Lalu Khalid menimpali, Alangkah banyak yang sholat, yang berucap dengan lidahnya, yang tidak sesuai dengan hatinya. Rasulullah kemudian bersabda, Aku tidak diutus untuk menggali hati manusia. lalu saat melihat orang tersebut pergi, Rasulullah melanjutkan perkataannya. Akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum yang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan merdu, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Demikian kisah para utusan Rasulullah bagian 2. Hal yang bisa kita petik dalam kisah ini adalah hendaknya seorang pemimpin mempunyai kemampuan dalam menilai dan memberi tugas kepada bawahannya dengan baik. Sebagaimana Nabi memberi tugas kepada para sahabat sesuai karakternya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.